Hello class, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Before we study, let's pray together. Amin. Okay, today we will study chapter 1 about introduction and pronouns. First, what do you know about introduction? Ya, introduction adalah memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain atau memperkenalkan orang lain ke orang lainnya dalam bahasa Inggris. Cara mudahnya, misalkan memberikan sebuah contoh. Good morning, let me introduce myself. My name is Reza Mutia Rusmaina. You can call me Miss Reza. I'm 27 years old. I was born in Jakarta, January 4th, 1993. I live on Bojonggede and I live with my mom. My hobby is reading, watching cinema, traveling, talking with my friend. My favorite food is all food, but I don't like spicy food. I'm an English teacher in Pariwisata Citayam Senior High School. And then I like teaching. And my goals is be a good person or be a good woman. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. Nah, jadi seperti yang tadi Miss sudah contohkan, kalian bisa lihat, bisa dengarkan contohnya. Singkatnya, introduction itu seperti memperkenalkan, memberitahu tentang apa yang ada di diri kita kepada orang yang belum kenal kita. Kalian bisa jadi tahu namanya, tempat tanggal lahirnya, tinggalnya, hobi, makanan kesukaannya, dan lain-lainnya. Cita-citanya pun. Lalu, ada hal-hal yang tidak boleh kalian langsung tanyakan ke orang yang baru kalian temui. Contoh, misalkan kalian ini bukan seorang interview, ya, bukan sedang menginterview seseorang. Jadi kalian tidak harus menanyakan berat badannya, umurnya, status orang tersebut. Contoh, sudah menikah atau belum menikah. Itu harus sangat dihindari karena ada banyak atau beberapa orang yang sangat sensitif dengan pertanyaan seperti berat badannya, seperti umurnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan orang tersebut memang sudah menyebutkan dengan sendirinya, itu tidak masalah, ya. Jadi jangan sampai mengolok-olok pertanyaan seperti itu. Oke? Nah, kalau kalian mau lebih lanjut mengetahui tentang bab introduction, kalian bisa buka LKS kalian yang kalian punya di halaman on page 4, ya. Jika ada giving introduction atau memberi atau memperkenalkan diri seperti yang tadi Miss sudah contohkan sebelumnya.
Nah, di situ ada contoh-contohnya self introduction seperti tadi, atau introducing someone to other people yang tadi Miss bilang. Jadi memperkenalkan orang lain kepada orang lainnya. Contoh, misalkan kalian pergi dengan teman kalian. Ketika kalian pergi dengan teman kalian, kalian bertemu dengan teman kalian yang lainnya. Nah, supaya kalian bisa berjalan bersama-sama, berarti kan kalian harus memperkenalkan nih teman di antara teman kamu ini, teman kalian ini. Nah, jadi kalian bisa kenalkan, bisa kalian lihat contohnya di yang number 2, introducing someone to other people. Di situ ada contoh-contohnya, this is my friend, let me introduce. Terus di situ juga ada untuk menjawabnya, ya. Oke, jadi sejauh ini so far, any question about introduction? If you have any question, please write on my Google Classroom. Yeah? Thank you. Okay. Next, we will study about pronouns. Yeah. What is pronouns? Apa yang kalian tahu tentang pronouns? Pronouns adalah kata ganti. Apa yang kalian ganti? Kata apa yang kalian ganti? Noun. Apa yang kalian tahu tentang noun? Kata benda. That's right. Jadi pronoun adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata benda, menggantikan noun kata benda yang dapat berupa orang, hewan, benda, tempat, atau apapun, ya. Nah, misalkan menjelaskan 3 jenis pronoun. Pertama, personal pronoun. Kedua, possessive pronoun. Dan yang ketiga, reflexive pronoun. Kita bahas satu-satu. What is personal pronoun? Kata ganti untuk orang. Kata personal, kata ganti orang. Nah, yang menunjukkan pada orang atau penamaan. Contoh mudahnya, Miss kasih contoh kalimat. My sister bought a new handphone. She loves blanks loves it very much. Wah, tadi Miss sudah kasih clue-nya tuh jawabannya. Berarti yang diubah apa? My sister. My sister sudah jelas perempuan. Berarti kata gantinya apa? Kata ganti dia perempuan dalam bahasa Inggris. Good. She. Jadi, untuk kalimat keduanya, kalian menggunakan personal pronoun. Nah, yang tadi Miss sudah sebutkan, jadi my sister berubah menjadi she. Seperti itu. Ya. And then, ada lagi. Sule borrowed 3 books from the library. Sule. Kalimat keduanya, the second sentence, blank must return them in 2 days. Berarti Sule-nya harus diganti apa? Personal pronoun-nya. Sule laki-laki. Berarti kata ganti laki-laki dalam bahasa Inggrisnya apa? Good. He. Jadi Sule borrowed 3 books from the library. He must return them in 2 days. Good. Lanjut ke coba kalian bisa lihat juga di halaman 7 on page 7. Di sini pronouns. Nah, di situ ada I, you, me, they, we, it, him, ya. I, misalkan kalian mengubah nama kalian menjadi I,
seperti itu. You, they, misalkan kita, kan kalian nggak harus menyebutkan nama-nama dari teman-teman kalian. Jadi kalian bisa sebutkan saja dengan kata ganti mereka. Mereka dalam bahasa Inggris itu they, seperti itu. Sama dengan we. Nah, kalau it itu untuk kata ganti yang bukan orang. Berarti seperti apa? Hewan, benda itu berubah menjadi it, ya. Misalkan tadi 3 books, berarti booksnya itu menjadi it, seperti itu. Oke, next ke possessive pronouns. Apa itu possessive pronouns? Apa yang kalian tahu tentang possessive? Coba. Possessive. Jadi possessive itu adalah kata ganti untuk kepemilikan, ya. Kata ganti kepemilikan. Nah, ada 2 bentuk possessive pronoun, yaitu dependent dan independent. Kalau dependent ditempatkan sebelum satu kata benda. Sedangkan independent ditempatkan setelah. Jadi kalau dependent sebelum, kalau independent setelah kata benda. Contoh, this is my book. My. Nah, kata ganti possessive pronounnya apa untuk my? Good, mine. Ya, pasti kalian sering nih bikin snap atau bikin nama kontak seseorang pakai mine, ya kan? This is mine. Jadi, buku saya. Tidak perlu kalian tulis lagi mine book, karena mine itu sudah kepemilikan saya. Seperti itu. Nah, mine untuk saya. Kalau untuk kamu, kepemilikan kamu itu your. Lalu kepemilikan dia perempuan, apa? Her. Kalau untuk laki-laki, his. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa jelaskan lagi di catatan, ya, supaya kalian bisa mudah sambil membaca sambil mendengarkan. Oke, kita next ke reflexive pronoun. Apa itu reflexive pronoun? Kata ganti menunjukkan kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat yang bersangkutan atau memberi penekanan pada unsur subjek atau objek. Kata ganti ini mendapat akhiran self untuk bentuk tunggal dan akhiran selves. Beda ya untuk bentuk jamak. Self, selves. Ya. Oke, Miss punya contohnya. She laughed at herself. What the meaning? She laughed at herself. Herself-nya itu dari she, ya. Jadi apa? Dia perempuan menertawakan dirinya sendiri. Itu artinya, ya. Jadi menekankan kegiatan yang kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan, ya. And then contoh lainnya, my father cooked this meal himself. Himnya itu dari siapa? Dari apa? Dari my father, karena my father is laki-laki, jadi himself. Nah, Miss, kenapa sih kapan sih kita harus menggunakan self? Kapan kita menggunakan selves? Tadi Miss kasih 2 contoh menggunakan self, ya kan? Nah, kapan kita menggunakan selves? Itu kan tadi ditekankan untuk yang kalimat bentuk jamak, selves. Nah, berarti siapa-siapa saja nih yang bisa menggunakan jamak? Siapa? They. And then we. Nah, they itu kalau kita sendiri jadinya apa? Kalau kepemilikan their, berarti their selves. Kan? We jadi apa? Our selves.
seperti itu. Okay, so for any question, if you have any question, please write on my Google Classroom. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next video. Bye.